Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Fatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ruang keadaan dan teknik pencarian. Jadi saya bersama David Ivanov dengan NPM 81, kemudian saya sendiri Fajrul Fatika NPM 88, Hilmi Raffi Firada Darmawan NPM 86 dan Novel Ataya Pahlevi NPM 83. Selanjutnya, definisi ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan adalah semua kemungkinan keadaan yang bisa terjadi dalam sistem atau permainan. Contoh, dalam permainan teka-teki 8, setiap susunan angka pada grid 3x3 merupakan sebuah keadaan. Selanjutnya, ruang keadaan mencakup semua susunan angka yang mungkin dapat dicapai dari keadaan awal. Di sini kita memakai contoh kasus teka-teki 8 puzzle. Permainan ini terdiri dari 8 angka dalam grid 3x3 dengan satu kotak kosong. Tujuannya adalah mengatur ulang angka-angka untuk mendapatkan susunan terurut. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. State dalam teka-teki 8 puzzle. Setiap susunan angka di grid 3x3 mempresentasikan sebuah state. State ini berubah setiap kali kotak kosong digerakkan. Misalnya dari keadaan 1, 2, 3, slash 4, 5, slash 7, 6, 8 menjadi 1, 2, 3, slash 4, 5, 6, slash 7, 8. Selanjutnya untuk keadaan awal akan dijelaskan oleh teman saya, David Ivanov. Keadaan awal atau initial state. Keadaan awal adalah susunan angka yang ada dalam grid. Contoh keadaan awal yang mungkin 283, 1, 4, 7, 6, 5. Dari sini kita akan mencari jalan menuju keadaan tujuan. Keadaan tujuan atau goal state. Keadaan tujuan adalah susunan angka terurut dari 1 hingga 8. Contoh keadaan tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tugas kita adalah mencapai keadaan ini dari keadaan awal. Kumpulan aturan atau rules. Aturan yang menggerakkan kotak kosong adalah 1. Geser ke kiri jika ada kotak kosong di sebelah kanan. 2. Geser ke kanan jika ada kotak kosong di sebelah kiri. 3. Geser ke atas jika ada kotak kosong di bawah. 4. Geser ke bawah jika ada kotak kosong di atas. Teknik pencarian. Teknik pencarian yang digunakan untuk mencari solusi dalam teka-teki 8 puzzle bisa meliputi 1. Breadth first search atau BFS, mencari solusi dengan menjelajah semua opsi di tingkat yang sama. 2. Depth first search atau DFS, menjelajahi satu jalur dalam sebelum kembali. 3. Access, menggunakan heuristik untuk memperkirakan jarak tujuan. Selanjutnya breadth first search akan dijelaskan oleh teman saya, Hilmi Raffi Firada Darmawan. Breadth first search atau BFS. BFS mengeksplorasi semua keadaan yang mungkin di level yang sama sebelum masuk ke level yang lebih dalam. Teknik ini menjamin solusi terpendek ditemukan, namun bisa memakan memori besar. BFS sangat efektif untuk mencari solusi di ruang keadaan yang kecil. Depth first search atau DFS. DFS mengeksplorasi satu jalur dalam sebelum kembali dan mengeksplorasi jalur lain. Teknik ini memerlukan lebih sedikit memori dibandingkan BFS, tapi tidak selalu menemukan solusi terpendek. DFS lebih cocok untuk masalah yang memiliki banyak jalur yang bisa dieksplorasi. Search menggunakan heuristik untuk memperkirakan seberapa dekat suatu state dengan keadaan tujuan. Teknik ini sangat efisien untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, terutama dalam ruang keadaan besar. Heuristik yang umum digunakan adalah Manhattan Distance Analysis. Teknik pencarian. Setiap teknik pencarian memiliki kelebihan dan kekurangan. BFS menjamin solusi optimal namun memerlukan banyak memori. DFS memerlukan sedikit memori namun tidak optimal. Menawarkan solusi cepat dan efisien, tetapi memerlukan pemilihan heuristik yang tepat. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya, Nafal Daya Palevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafal Ataya ingin melanjutkan presentasi implementasi teknik pencarian. Implementasi teknik pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma berbasis graf. Setiap stage dan transisi antara stage dapat dipresentasikan dalam struktur data seperti pohon atau graf. Penggunaan algoritma harus disesuaikan dengan kompleksitas ruang keadaan. Lanjut. Setelah itu contoh implementasi A. Search dapat diimplementasikan dengan menggunakan fungsi heuristik seperti Manhattan Distance untuk memperkirakan jarak dari stage saat ini ke tujuan. Fungsi ini menghitung jarak total yang harus ditempuh dengan menggabungkan biaya yang sudah dikeluarkan dan estimasi biaya ke depan. Lanjut lagi, kesimpulan. Dengan mendefinisikan ruang keadaan awal, tujuan, dan aturan, kita dapat menggunakan teknik pencarian untuk menyelesaikan teka-teki 8 puzzle secara efisien. Pemilihan teknik pencarian yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.